Gosei Sentai Dai Ranger season Super Sentai ke-17 yang juga diadaptasikan ke Power Rangers setelah sukses dengan seri pertamanya. Namun seperti yang kita tahu, Dai Ranger memang diadaptasikan dengan cara yang sangat aneh dan cenderung dirasa setengah-setengah. Sebab tidak semua hal yang ada di sana bisa langsung dikopas ke versi Amerika. Dalam hal ini, kita akan mengulas poin-poin yang ada di Dai Ranger yang telah diadaptasikan ke Mighty Morphin season kedua. Jadi, kita tidak akan bicara soal Magna Diviner Morpher yang diambil dari Aura Changer, Master Orcs yang kostumnya adalah modifikasi dari Goma Emperor, atau footage Gokaiger yang memperlihatkan Dai Ranger yang ada di Super Mega Force. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 unsur Dai Ranger yang digunakan di Mighty Morphin Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Roll call. Di serial Dai Ranger, tentu saja punya roll call atau pose tersendiri, di mana 5 anggota utamanya akan memposekan gerakan seperti kungfu bersama-sama, setelah melakukan henshin tentunya. Dan tentu saja, karena kostum Dai Ranger tidak diadaptasikan ke Power Ranger saat itu, footage roll call Sentai yang satu ini juga tidak pernah ada sama sekali dalam serial ini. Namun dalam episode ke-20 Mighty Morphin Power Ranger season kedua, yang berjudul Opposite Attract, Jason dan kawan-kawan memposekan gerakan yang tidak biasa, yakni pose yang mirip sekali dengan yang ada pada Super Sentai counterpartnya. Tentu saja, hal itu baru terjadi sekali dan tidak pernah dilakukan lagi setelahnya. Namun, kita seperti melihat Zyuranger yang menggunakan roll call dari Dai Ranger. Sedikit fakta unik untuk episode ke-20 tersebut. Sebab itu, merupakan terakhir kalinya Jason, Trini, dan Zack muncul secara langsung di lokasi syuting. Dan pada episode seterusnya, posisi mereka digantikan oleh body doubles dan juga stock footage dari episode yang pernah ada. Sampai kemudian digantikan secara permanen oleh anggota baru. White Ranger. Dan karena ketakutan Saban yang belum berani mengadaptasikan 5 kostum utama Dai Ranger, maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah menggunakan kostum Six Ranger-nya saja, yakni Kiba Ranger. Kostum ini kemudian digunakan secara penuh oleh Tommy sejak pertengahan season kedua hingga season ketiga Mighty Morphin. Bahkan menjadi satu-satunya footage Ranger versi Jepang yang bisa digunakan di sini, baik di versi pertarungan ataupun footage cockpit Megazord-nya. Walaupun ada sedikit perbedaan yang lumayan kelihatan, sebab tinggi badan Kiba Ranger dalam footage Jepang memang lebih pendek daripada versi footage Mighty Morphin. Dan lagi, Morpher milik Tommy White Ranger masih menggunakan properti dari season sebelumnya, alih-alih menggunakan Kiba Changer seperti pada versi Jepangnya tadi. Kostum White Ranger versi Tommy pun menjadi salah satu yang paling ikonik setelah kostum Green Ranger sebelumnya. Apalagi, Ranger putih yang satu ini sudah diangkat menjadi leader oleh Zordon sejak awal debut kemunculannya, membuatnya secara otomatis menjadi sentral dalam cerita dan segala hal yang ada di season ini. Megazord. Dan bicara soal Megazord, mungkin hal inilah yang paling bisa digunakan secara bebas oleh Power Rangers. Seperti yang kita ketahui, bahwa sejak awal season kedua ini berjalan, mereka sudah diperkenalkan oleh Zord baru, yakni Thunder Megazord, yang pada dasarnya merupakan evolusi dari Dino Megazord dari season sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan White Tiger Zord, Thor the Shuttle Zord, atau bahkan Serpentera milik Lord Z pun adalah sepenuhnya properti dari Dai Ranger. Walaupun ada sedikit hal yang membingungkan, sebab Black Ranger di sini menggunakan Lion Thunder Zord yang berwarna hijau. Sebab counterpart dari Ranger-nya memang adalah Ranger hijau, yakni Shishi Ranger. Akan tetapi pada episode-episode awal, Thunder Megazord masih berhadapan dengan monster dari versi footage U2, yang tentu saja bukan monster asli Dai Ranger. Maka dari itu, Thunder Megazord tidak berada dalam satu frame dengan monster yang ia hadapi. Sampai pada episode ke-14, barulah monster Dai Ranger mulai digunakan satu persatu. Dan pertempuran Megazord-nya kini terlihat jauh lebih rapi. Monster. Bicara soal monster seperti pada segmen sebelumnya tadi, monster pada versi Dai Ranger memang tetap digunakan di sini. Sebab footage U2 untuk season ini memang sudah sepenuhnya habis. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menggunakan monster-monster Goma dari versi Dai Ranger, terutama untuk pertempuran Megazord-nya. Buat yang bingung dengan istilah Zyutu, mungkin setelah ini kalian bisa menonton video yang telah kami buat. Kebanyakan monster yang ada juga muncul dalam footage original Amerika, agar bisa menampilkan pertarungan monster Dai Ranger melawan Ranger dengan kostum lamanya. Mengingat bahwa kostum Dai Ranger memang tidak digunakan sama sekali di sini.
Akan tetapi, footage Jepang yang menampilkan monster ini tetap digunakan sedikit-sedikit di beberapa episode sebagai selingan semata. Dan seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa satu-satunya footage pertarungan Die Ranger melawan monster di Mighty Morphin adalah saat pertarungan Kiba Ranger saja. Walaupun sisanya tetaplah footage Amerika. Sejauh ini, ada 5 monster Die Ranger yang tidak pernah digunakan, yakni Torikago Furaibo, Kamikaze Taiso, Denwa Sensei, Subo Dojin, dan juga Torampu Kosaku. Sebab footage-nya yang memang terlalu banyak berada dalam satu frame bersama Die Ranger, dan juga alasan-alasan lain yang telah kita ulas di video berbeda sebelumnya. Mondo the Magician, seperti yang kita ketahui, bahwa antagonis di serial Die Ranger adalah Goma Empire yang merupakan kerajaan kuno dari ribuan tahun silam. Dan kelompok musuh utama dalam serial Die Ranger ini memang 100% merupakan wujud manusia yang diperankan oleh aktor Jepang. Maka Goma Empire tidak pernah digunakan sama sekali sebagai bagian dari kelompok Rita dan juga Lord Z. Namun, ada satu anggota Jenderal Goma yang ternyata pernah dimasukkan di salah satu episode Power Rangers, yakni Saddam. Namun bukan sebagai jenderal seperti pada versi Jepangnya, melainkan hanya sebagai monster mingguan yang dinamakan Mondo the Magician. Mondo sendiri muncul pada episode ke-49 season kedua Mighty Morphin, yang merupakan penyihir dari sebuah buku cerita bergambar. Hal ini menjadi sangat unik, karena wujud Saddam yang bertopeng silver inilah yang dipakai dalam episode tersebut, sehingga tidak memperlihatkan wajah asli sang aktor Jepangnya. Namun kemunculannya di sini bisa dibilang agak aneh, sebab memang tidak ada properti kostum Saddam yang bisa digunakan di Amerika. Sehingga mereka terpaksa melakukan editing dengan cara composing yang sangat sederhana untuk bisa memasukkan adegan Saddam di dalam footage Amerika tersebut. Bahkan pertempuran melawan Thunder Megazord dan Tiger Zord juga tidak berada dalam satu frame. Sebab pada versi Die Ranger, adegan tersebut justru menampilkan Saddam yang melawan Ryu Sai-Oh. Jadi harus diedit sedemikian mungkin untuk versi Mighty Morphin tersebut. Power Cannon saling berkesinambungan satu sama lain. Dikarenakan tidak ada kostum anggota Die Ranger yang dipakai di sini, maka senjata-senjata khas Sentai bertema kungfu tersebut juga tidak pernah digunakan dalam hal ini. Tidak hanya itu, bahkan senjata khas U-Ranger yang biasanya digunakan sebelumnya pun semakin jarang dipakai untuk season kedua ini. Namun ternyata ada satu properti Die Ranger yang diadaptasikan ke versi Amerika ini, yakni Super Kiryoku Basoka, yang kemudian diganti menjadi Power Cannon, di mana desainnya masih sangat identik dengan versi Die Ranger, yakni sebuah meriam dengan kepala naga Asia sebagai frontsight-nya. Prinsip penggunaannya pun hampir sama seperti yang ada dalam versi Sentai tersebut. Dan di bagian atasnya, kita bisa melihat senjata Diebuster milik Die Ranger yang hanya digunakan sebagai pelengkap semata. Dan menjadi sama seperti counterpart-nya, bahwa meriam yang satu ini juga sangat powerful dan cukup sulit untuk dikendalikan. Power Cannon pun menjadi senjata Die Ranger yang digunakan dalam Mighty Morphin Power Rangers, setelah pedang Saba milik Tommy Oliver sang White Ranger. Thunder Bikes, dan yang terakhir adalah motor milik Die Ranger sendiri, yang kita sebut sebagai Kyber Machine. Terdiri dari 5 motor individual milik tiap rangernya, yang desainnya menyerupai kepala kuda dengan tambahan ornamen sesuai dengan motif hewan anggota Die Ranger. Motor ini cukup sering digunakan dalam berbagai episode berbeda dan bisa kita lihat pada bagian opening intro dan juga ending serial Die Ranger. Ya, tentu saja motor ini tidak pernah diadaptasikan ke versi Amerika, sebab tidak ada sama sekali adegan yang menampilkan Power Rangers yang mengendarai motor ini pada season kedua Mighty Morphin. Namun dalam versi Toyline, Bandai Amerika merilis mainan motor-motoran yang disebut sebagai Thunder Bikes, yang merupakan modifikasi basis desain dari versi Die Ranger. Tidak hanya 5, namun juga ada 6, sebab White Ranger juga punya versi Thunder Bikes-nya sendiri, yang tentu saja tidak pernah ada pada versi Jepangnya. Bahkan Green Kyber pun diganti warnanya menjadi hitam untuk disesuaikan dengan Black Ranger. Hal ini sebenarnya bukan baru pertama terjadi, sebab di season pertama pun ada Battle Bikes yang hanya muncul di versi Bandai Toyline. Walaupun pernah tidak sengaja muncul pada episode Calamity Kimberly pada bagian background Ranger-nya. Penggunaan sepeda motor untuk Power Rangers pada mulanya memang dirasa tidak perlu, sebab mereka memang bisa melakukan teleportasi kemana saja. Sepeda motor di Power Rangers baru ada pada season ketiga, yakni Shark Cycle, yang dimodifikasi dari motor milik Kaku Ranger.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.